warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Johan Syafri. Saya mengajar di SMP Negeri 7 Kota Sorong dan saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Gresik, program studi pendidikan matematika. Dengan nomor induk mahasiswa 230505154. Hari ini, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 7 Kota Sorong. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 9A dengan materi transformasi geometri pada bagian refleksi atau pencerminan. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Nanda, Deborah, Hadir Bu. Dian Ayu, Hadir Bu. Thailand, Hadir Bu. Nasya, Hadir Bu. Naik, Hadir Bu. Valentino, Hadir Bu. Saskia. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran. Pada hari ini Ibu akan membawakan materi tentang transformasi geometri. Seperti yang kita lihat pada judul, yaitu transformasi geometri. Namun, sebelum Ibu memulai pada transformasi geometri, Ibu ingin bertanya pada kalian. Pada minggu lalu, kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Fungsi kuadrat. Lebih tepatnya menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kenapa Ibu bertanya minggu lalu kita belajar apa? Karena ada hubungannya dengan materi hari ini, yaitu tentang menentukan titik pada sistem koordinat kartesius. Kalian masih ingat tentang bagaimana kita menentukan titik koordinat kartesius pada sistem koordinat kartesius? Masih ingat? Masih. Ya. Kita coba, mungkin ada salah satu siswa yang bisa menunjukkan atau yang mungkin masih mengingat pelajaran kemarin. Misalnya itu di sini minta coba kalau menunjukkan titik koordinat kartesius. Dengan nilai X-nya 2 dan Y-nya 3. Siapa yang berkenan? Silakan. Yang mau maju ke depan. Sebelum Ibu memulai pembelajaran. Ayo. Karena kita oke, Gasali silakan maju ke depan. Tanpa disuruh sudah pasti langsung angkat tangan ya. Buat dulu sih X-nya. Baik, terima kasih Ghazali. Coba teman-teman yang lain perhatikan. Di sini Ghazali menunjuk angka positif 2, nilai X-nya positif 2 diambil pada garis. Kita lihat garis X dengan positif 2, kemudian positif 3 pada sumbu Y dipertemukan ketemuan adalah kita namakan dengan titik ini. Itu mengingat yang kemarin. Jadi ini intinya untuk kita bisa mempelajari tentang transformasi geometri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu transformasi geometri, dan kemudian nanti Ibu akan menjelaskan tujuan kita daripada mempelajari transformasi geometri. Saya tolong kita perhatikan karena Ibu berpesan demikian. Kalau kalian perhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, Ibu yakin dan sangat yakin bahwa kalian pasti akan bisa mengerjakan apa yang akan dikerjakan nanti atau apa yang akan ditanya dalam setelah materi belajar secara langsung. Oke, baik. Yang pertama, Ibu mau tanya, pada saat kalian hendak ke sekolah, ini dulu ya. Jelaskan dulu. Transformasi geometri ini kita lihat, jelaskan dulu. Pada pembelajaran transformasi geometri, kita punya tujuan yaitu agar dapat pertama menggambar bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Tahu sumbu X kan? Tadi sudah ingatkan sumbu X yang mana, sumbu Y yang mana. Kita materi lalu itu sudah dipelajari. Yang kedua, menggambar bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada koordinat kartesius.
Yang keempat, menganalisis sifat-sifat dari sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Nah, sebelumnya itu jelaskan lagi bahwa pada transformasi geometri ini ada. Yang kedua disebut translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi atau perbandingan ukuran. Di sini Ibu akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Sampai di sini paham? Paham. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Nah, kalian tidak tahu tidak apa itu yang namanya transformasi? Dalam bayangan kalian itu, bayangan kalian apa yang terpikirkan oleh kalian tentang transformasi? Bantulan. Bantulan. Lanjut yang lainnya. Transformasi, perubahan ya. Ada sempat kita dengar transgender, nanti mengalami perubahan ya. Nah, itu transformasi artinya perubahan. Nah, kalau geometri sendiri itu apa? Geometri itu adalah cara matematika yang mempelajari ruas atau garis atau bangun atau ruang ya. Oke, jadi transformasi geometri adalah apa yang tadi pertama kita sebutkan tadi, transformasi geometri adalah perubahan ya. Kayak mengalami perubahan pada titik, pada ruang atau bisa kita bentuk ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan mengambil tentang pencerminan. Untuk pencerminan sendiri, kalian ada tidak bayangkan tentang pencerminan? Kalian adalah ya. Refleksi atau pencerminan adalah satu jenis transportasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat dan bayangan pada cermin data. Dipahami? Refleksi pencerminan adalah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin data. Nah, kita lihat refleksi tadi itu adalah pencerminan. Apa yang terbayang dalam pikiran kalian ketika kita berbicara tentang refleksi? Sering tidak kalian ketemu itu pencerminan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari sering bertemu? Sering. Kapan itu kalian bertemu? Setiap selesai mandi pasti kalian akan bertemu. Ada sebuah cermin. Nah, ketika kalian bertemu, apa yang terjadi? Bantuan apa? Bayangan diri. Ada yang berubah bentuk dari kalian pada cerminan? Tidak. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo. Gimana? Ketika kita mendekat, apakah dia mendekat? Ya. Ketika kita mendekat, apakah bayangan kita mendekat? Ya. Coba satu orang maju. Coba satu orang maju. Ayo, mewakili. Satu orang maju. Ketika kita berkaca, coba. Ayo, Hilarius. Coba maju. Ayo. Oke, coba lihat berkaca. Coba Hilarius berkaca. Nah, Hilarius tetap di tempat. Oke. Ketika Hilarius maju, apakah di bayangan ikut maju? Ya. Coba maju. Ya, lanjut tidak? Maju. Ketika Hilarius mundur, ikut tidak bayangannya? Ikut. Nah, kita lihat ukurannya si Hilarius ini bagaimana dengan yang ada di sini. Ya, Sama. jaraknya? Sama. Coba perhatikan. Coba jaraknya. Sudah pasti sama. Oke, bisa kita membayangkan sebuah
seperti itu. Kita bayangkan kita sudah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau ke sekarang kita masuk pada contoh ya. Contoh soal. Nah, nanti pada saat soal pencerminan ini kalian akan memahami bagaimana sifat-sifat daripada pencerminan. Salah satu yang memberikan contoh di sini, lihat pada layar, diketahui segitiga ABC koordinat di A sampai di sini kita stop dulu. Di situ perintahkan gambarlah segitiga ABC beserta bayangannya yang direfleksikan. Nah, kita lihat. Perhatikan di layar. Semua perhatikan di layar ya. Yang pertama kita menggambar, bisa dilihat? Oke, yang pertama kita menggambar sumbu X dengan sumbu Y. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita menentukan angka-angka yang mengarah ke sumbu X ke arah kanan, yaitu positif. Kita tentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ke kiri yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Buat sampai 6 karena sesuai kebutuhan saja. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kita menentukan titik A, yaitu nilai X-nya adalah negatif 1. Kemudian nilai Y-nya adalah 1. Sudah ya? Kemudian kita hubungkan garis A ke B, kemudian kita garis lagi ke C. Nah, itu terbentuk apa itu? Terbentuk sebuah segitiga. Nah, selanjutnya tentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada koordinat kartesius seperti yang kalian bayangkan tadi di cermin. X di sini dia menggantikan atau kita anggap dia sebagai cermin. Jadi sumbu X-nya adalah cermin, sehingga dia bercermin terbentuk bayangannya di bawah sumbu X. Bayangan A, lihat itu bayangannya ya. Bayangan itu kita beri tanda aksen. Itu lihat, perhatikan gambar yang ibu berikan. Kita berikan tanda aksen seperti ini ya. Jadi yang objeknya itu A, kemudian menjadi bayangannya adalah A aksen. Jadi objek aslinya yang di atas itu gambar aslinya A, kemudian kita lihat di bawahnya adalah bayangannya. Nah, kita lihat A-nya, perhatikan baik-baik di sini. Nanti kalian akan bisa mengerti. Oh, perbedaannya di mana? Pada titik A, sumbu X-nya negatif 1 dan 1 menghasilkan bayangan titik X-nya adalah negatif 1 dan negatif 1. Lihat perbedaannya di mana. Perhatikan dengan seksama apa yang membedakan antara nilai bayangan, antara nilai objek asli atau gambar asli dengan bayangannya. Jadi kita bisa melihat di situ pertanyaan selanjutnya, bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangannya. Sudah bisa menjawab? Jadi bisa ya, lihat di situ hasilnya seperti apa. Yang kemudian yang D, analisis sifat-sifat dari refleksi berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Analisis artinya sifat-sifatnya seperti apa yang kalian temukan kalau misalnya kalian berada di depan cermin. Sifat-sifatnya seperti apa sih ketika kita menghadap cermin? Jadi bukan kita tambah maju, bukan caranya yang apa? Bukan gambar kita yang kita menghadap ke cermin, bukan cermin berarti menghadap kita, tapi cermin kita menghadap ke kita. Bisa paham? Nah, kemudian jarak. Ketika kita mundur, di cermin juga ikut mundur. Ketika kita maju, di cermin juga ikut maju. Yang paham silahkan bertanya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Kita bisa lanjut ya? Oke, silahkan kalian
membentuk kelompok yang Ibu bagikan seperti yang telah Ibu bagikan. Kelompok Pitagoras. Kelompok Pitagoras, Farel Catherine Seva Devani. Kelompok ekstrim, silakan dengar. Tilia Dian Ayu Firman Ediko Seren. Kelompok Deborah Kasih Darius Webian, silakan. Waktunya terbatas, silakan kalian bicara. Bagi kali pertama ini saat itu cermin berkurang. Bahkan kami dari kelompok diskriminat akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor satu yaitu menurut kalian bagaimana bayangan yang dihasilkan pada cermin data? Sama. Bagaimana menurut kalian? Jawaban dari kami menurut kalian apakah benar atau salah? Deborah kelompok apa? Kelompok grafik mengatakan ada yang keliru. Oke, keliru di mana kira-kira Deborah? Silakan. Bisa? Ya. Ayo silakan maju. Berikut jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Sudah, Mas?
Karena ternyata ada yang keliru ya, sehingga dari kelompok grafik akan memperbaikinya. Oke, sudah. Bilang, mana salah? Udah. Menurut kalian bayangan yang dihasilkan pada cermin data? B. Bagaimana jalan pada bayangan cermin dan belajar objek? Bagaimana ukuran bayangan pada cermin? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok ekstrim untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Dada, absen B 4,2. Terminatanya koreksi sekian dan terima kasih dari kami kelompok ekstrim. Kesimpulan ya, kita masuk pada kesimpulan yang mana rata-rata di antara kalian sudah bisa mengerjakan soal yang ada di LKPD ya. Kalian rata-rata di antara kalian pada kelompok kalian sudah bisa mengerjakan soal yang berada pada LKPD dan cerminkan pada sumbu X, maka yang berubah adalah titik koordinat pada sumbu Y. Kalau pada sumbu Y kita cerminkan pada sumbu Y, maka yang berubah adalah sumbu X. Titik koordinat yang berada pada sumbu X. Bisa paham? Bisa. Ya, kita lihat ya, sudah ya di sini. Ada yang belum paham? Oke, jadi ibu bukan saya. Nanti setelah kita tutup baru ibu bagi. Oke, ibu berikan apresiasi buat kelompok yang tetap aktif dan semangat adalah kelompok ekstrim. Oke, ibu tutup sampai di sini pelajaran kita. Silakan untuk menutup. Ayo, siapa yang mau tutup berdua? Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa untuk tenaga dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bersalam kepada Ibu Guru.